Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 grup MBA 78B. Salah. Oke, itu edit. Oke, satu, dua, dengan rolling action. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas LOB, MBA 78B. Kami akan mempresentasikan suatu organization culture yang mana membuat GDID sebagai perusahaan tumbuh menjadi salah satu startup unicorn di Indonesia. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Fadli, ada rekan saya Mas Jul, Nadia, Mbak Ayu, Mbak Nana, dan juga Mbak Adita. Selanjutnya, sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita perkenalkan dulu bagaimana GDID bekerja di perusahaannya. Nah, kita simak dulu sejarahnya GDID ini yang bernama PT Jingdong. PT Jingdong ini merupakan perusahaan asal Cina yang mana punya judul itu JD.com yang kita kenal di masyarakat. Logonya seperti yang di atas, sedangkan berbeda dengan yang di Indonesia. Nah, awalnya ini PT Jingdong itu punya toko fisik di tahun 1998, yang mana diprakarya oleh Jack Liu, yang mana akhirnya membuat situs B2C di tahun 2004. Nah, lalu di tahun 2004 ini ia mulai membuat domainnya sendiri disebut gd.com. Nah, lalu untuk GDID sendiri adalah perusahaan gd.com yang diekspansikan di Indonesia itu berdiri di bulan November 2015. Yang awalnya beroperasi itu hanya memiliki 12 kategori pilihan produk saja yang dijual, kemudian terus bertambah dan berkembang hingga akhirnya sekarang punya ragam kategori yang bervariasi untuk semua kalangan dan juga segala jenis produk. Next, kita lihat untuk GDID sendiri, sekarang itu dipimpin oleh Zhang Li, CEO dari GDID Indonesia. GDID menganut slogan yang sama dengan JD.com, yaitu Make the Joy Happen, atau menghadirkan kebahagiaan kepada seluruh pelanggan di Indonesia. GDID punya visi, yaitu untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih leluasa dengan menyediakan produk yang terkurasi, asli, premium, yang memiliki harga yang kompetitif, sehingga layanan itu dapat dianjurkan dan dipercaya. Misi GDID sendiri tidak jauh dari Make the Joy Happen, yaitu menghadirkan kebahagiaan kepada seluruh pelanggan dengan memberikan layanan yang andal, cepat, dan aman untuk memilih serangkaian produk berkualitas. Nah, GDID sendiri punya logo maskot kuda yang mana dia sebut sebagai Joy, atau kuda berkalung merah ini menjadi simbol atau sosok yang dapat diandalkan dan penuh perhatian, yang mana itu merupakan prinsip penerapan nilai-nilai dari GDID sendiri. Nah, untuk GDID bisa berkembang, ia ternyata menekankan pada tim yang berdedikasi. Layanan prima yang diberikan itu menjadi layanan utama dengan slogan tadi ya, Make the Joy Happen, yang dibuat nyaman, dibuat bahagia itu nggak hanya pelanggan aja, tapi juga para staff dan karyawan di sana. Itu kata kutipan Zhang Li, selaku CEO of GDID. Ya, GDID terus bertumbuh dan berinovasi. Ya kan, ya GDID ini salah satu retail terbesar di Cina yang memiliki komitmen memberikan layanan yang andal, cepat, dan aman di Indonesia. Jadi mereka itu sebenarnya memiliki sistem dan budaya kerja yang baik, pastinya ya. Konsep sinergi dan manusia mesin itu mereka adopsi untuk menangani tugas secara cerdas dan cepat. Kami mengutip berita reference sekunder kami yang mengatakan bahwa JDI ini ternyata sudah menjadi startup unicorn Indonesia ke-6 di tahun 2019 lalu. Tadinya di tahun 2015 hanya memiliki 10.000 produk, dan 2016 menjadi 10.000 kategori produk yang terjual. Dan manajemennya pun juga membenarkan bahwa valuasi JDID telah mencapai 1 miliar sehingga bisa disebut startup unicorn. Kalau ditanya strategi JDID itu kepada Teddy Arifianto yang selaku Head of Communication and Public Affairs, dia mengatakan bahwa misi JDID yaitu tidak jauh dari Make the Joy Happen, yaitu membuatlah semua orang senang, termasuk karyawannya sendiri. Dan
sama yang dia terapkan kepada karyawannya itu adalah membuat mereka senang, sehingga mereka bisa lebih kreatif, bersemangat, tidak pernah puas diri, selalu berinovasi, dan terus belajar mengenai pangsa pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir, kami coba mengulik juga bahwa bagaimana tanggapan para workers di GDID sendiri. Terakhir, kami juga mengutip bagaimana tanggapan para workers dengan GDID sendiri. Kami mengutip dari jobstreet.com bahwa banyak yang memberikan review positif, tapi ternyata ada juga memberikan review negatif. Bukan negatif, tapi review rendah terhadap kualitas kerja di sana. Kalau kita lihat review yang rendah itu, dia memberikan tanggapan bahwa memberikan kesempatan belajar. Ada juga yang memberikan tanggapan bahwa manajemen di sana itu kurang baik. Ada juga memberikan tanggapan bintang 1, pengalaman bekerja itu kurang. Itu disebutkan tidak ada tantangan karena semua teknologi dihandle dari Cina. Jadi untuk tenaga lokal hanya di bagian operation saja. Sisanya memberikan review yang positif dengan budaya kerja di GDID, sehingga kami akan coba menggali lebih dalam bagaimana budaya organisasi di GDID itu bekerja. Terakhir, kami juga mengutip bagaimana tanggapan para workers dengan GDID sendiri. Kami mengutip dari jobstreet.com bahwa banyak yang memberikan review positif, tapi ternyata ada juga memberikan review negatif. Bukan negatif, tapi review rendah terhadap kualitas kerja di sana. Kalau kita lihat review yang rendah itu, dia memberikan tanggapan bahwa memberikan kesempatan belajar. Ada juga yang memberikan tanggapan bahwa manajemen di sana itu kurang baik. Ada juga memberikan tanggapan bintang 1, pengalaman bekerja itu kurang. Itu disebutkan tidak ada tantangan karena semua teknologi dihandle dari Cina. Jadi untuk tenaga lokal hanya di bagian operation saja. Sisanya memberikan review yang positif dengan budaya kerja di GDID, sehingga kami akan coba menggali lebih dalam bagaimana budaya organisasi di GDID itu bekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selain itu sebenarnya kita juga melakukan interview dengan talent acquisition and employee branding GDID, yaitu dengan Mbak Vivi melalui Zoom pada Kamis 25 November kemarin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gender yang pertama, yaitu the foundation of organization culture, yang menjelaskan bagaimana sih organisasi kultur di GDID ini. Nah, mereka menggunakan GJHappen yang merupakan pengembangan dan implementasi yang telah ditanamkan dari visi misi values yang artinya menghadirkan kebahagiaan baik segi internal maupun eksternalnya, dengan harapan karyawan bisa bahagia bekerja dan tidak stres, sehingga hasilnya bagus dan selalu merasa puas. Nah, budaya organisasi ini ditanamkan oleh setiap manajer dan diimplementasikan ke timnya untuk lebih efektif dan fun. Nah, bentuknya apa saja sih? Yang pertama adalah membuat lingkungan yang menyenangkan setiap harinya, seperti mengadakan quiz work setiap jam 12 siang. Jadi diharapkan agar di tengah hari kerja itu karyawan merasa lebih semangat dan mendapatkan hadiah dan hiburan. Nah, yang kedua adalah membuat lingkungan kerja yang nyaman, dengan memberikan fasilitas pekerjaan dan tempat kerja yang nyaman tentunya. Nah, yang ketiga yaitu menekankan agar lebih menghargai antar sesama dan meningkatkan toleransi. Hal ini bertujuan agar tidak ada diskriminasi. Yang keempat adalah menyediakan human resource partner, seperti menyediakan tempat curhat, konseling mental health, memberikan solusi psikologi dan skill set agar karyawan lebih bisa menyesuaikan diri dengan kultur perusahaan tersebut. Next, ada memfasilitasi minat dan keinginan karyawan untuk belajar hal baru, seperti menyediakan pelatihan skill, kelas kebugaran, kelas religi, painting, make-up class, dan lain-lain sesuai dengan interest atau keinginan karyawan tersebut. Perusahaan selalu mencari cara mewadahi interest tersebut. Nah, kadang ada mengadakan kegiatan bonding secara rutin. Jadi, dengan rekreasi bekerja di luar agar karyawan mendapatkan suasana kerja baru. Dan terakhir adalah memberikan reward serta bonus tahunan secara rutin. Nah, jadi budaya organisasi di GDID sendiri adalah budaya klan, yaitu fokus pada internal dan menghargai fleksibilitas, sehingga GDID ini mendorong kolaborasi antara karyawan dan berkomitmen untuk memiliki kelompok kerja yang kohesif dan kepuasan kerja yang tinggi. Hal ini berdampak pada kepuasan konsumen dengan memberikan layanan andal, cepat, dan aman. Teori yang selanjutnya adalah tentang mekanisme culture change, di mana setiap anggota organisasi saling mengajarkan tentang value maupun belief. Nah, di GDID sendiri ada 5 value yang diyakini. Yang pertama adalah customer first, di mana setiap customer akan dilayani dari awal hingga akhir dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah nilai-nilai integritas akan diajarkan atau akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk value dari teamwork sendiri,
dimulai dari masing-masing tim di setiap departemen. Value yang keempat adalah passion, di mana passion dari setiap karyawan akan dikembangkan melalui program-program yang telah ditetapkan oleh pihak HR. Nah, value yang kelima adalah inovasi, di mana GDID ini selalu mengembangkan inovasinya untuk kepuasan para karyawan maupun kepuasan para customer. Semenjak adanya pandemi COVID-19, ada perubahan implementasi dari setiap value tersebut. Namun, dari setiap value tersebut masih tetap relevan dengan culture yang ada di GDID. Nah, hal ini dikarenakan GDID sebagai e-commerce memiliki basis bisnis online, sehingga setiap operasional kinerjanya dapat dilakukan dengan cara sistem work from home. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai communication style di GDID. Jadi, di GDID ada 3 communication style. Yang pertama adalah appreciate, di mana setiap karyawan yang memiliki additional work akan diberi kesempatan untuk presentasi yang nantinya akan digunakan untuk promotion. Yang kedua adalah empathetic, di mana setiap HR selalu mencari tahu apa yang menjadi kesukaan para karyawan, seperti memberi bingkisan, hadiah, maupun perhatian. Nah, selain itu, ketika ada marathon shopping, pihak HR selalu memberikan buah, kemudian vitamin, ataupun obat untuk menunjang kesehatan para karyawan. Selain itu, saat hari raya keagamaan, pihak HR juga selalu mengirimkan paket hampers kepada para karyawannya. Yang ketiga adalah evaluatif, di mana setiap HR selalu memberikan wadah kepada para karyawan untuk menyalurkan segala keluh kesah maupun evaluasinya kepada manajer setiap departemen. Selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi organisasi adalah sebuah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mengambil peran kerja atau work role. Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah kami peroleh, GDID menanamkan budaya organisasi melalui proses sosialisasi dengan yang pertama adalah dengan membuat akun Instagram dan YouTube GDID Workspace. Dengan akun Instagram dan YouTube GDID Workspace ini, GDID melakukan employee branding dan mengenalkan culture perusahaan dan cara kerja karyawan kepada khalayak ramai. Lalu yang kedua adalah dengan Neo Orientation Employee. Neo Orientation Employee diadakan secara online menggunakan Zoom Meeting. Di sini terjadi pengenalan terkait asuransi, budaya, prosedur reimburse, pengajuan cuti, dan lain-lain. Contohnya adalah Employees Benefit Socialization Series yang diadakan oleh JDID. Selanjutnya, taktik sosialisasi yang digunakan oleh JDID adalah kolektif, formal, sequential, fixed, serial, dan investiture. Lalu selanjutnya adalah mentoring. Mentoring adalah proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan perkembangan yang intensif dan langgeng antara berbagai pengembang atau orang yang memberikan dukungan karir dan psikososial dan junior atau anak didik. Mentoring di JDID dinamakan dengan The Buddy Program. Tujuan dan sasaran dari program ini adalah yang pertama, karyawan baru akan lebih betah bersama perusahaan. Yang kedua, mengurangi kebingungan awal untuk karyawan baru. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengurangi resiko. Selanjutnya adalah menginternalisasi nilai lebih cepat atau company value. Yang selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas karyawan baru. Lalu selanjutnya, beberapa cara seorang buddy dapat membantu. Yang pertama, menjadi sumber informasi. Yang kedua, pilihan makan siang virtual dan rehat kopi atau coffee break di waktu yang paling nyaman. Selanjutnya adalah memberikan dorongan atau encouragement kepada karyawan baru. Lalu selanjutnya adalah membantu untuk memperluas jaringan mereka. Selanjutnya, pemilihan dan pemasangan buddies dilakukan atau di JDID dengan dinominasikan oleh manajer departemen berdasarkan yang pertama, kemampuan interpersonal, dan yang kedua adalah berdasarkan pemahaman tentang visi dan nilai perusahaan. Lalu, peran dan tanggung jawab seorang buddy berbeda dengan mentor yang penilaiannya didasarkan oleh perkembangan karyawan baru. Buddy tidak akan dinilai dari perkembangan karyawan baru. Lalu, buddy dapat menjelaskan masalah terkait pekerjaan, tetapi tidak untuk menggantikan proses pelatihan formal. Selanjutnya adalah jika ada pertanyaan yang terlalu sulit bagi seorang buddy, maka pertanyaan tersebut akan diarahkan kepada atasan mereka. Lalu, apa sih isi rapat dan diskusi?
dalam The Buddy program ini. Yang pertama adalah penjelasan tentang cara menghubungi buddy. Yang kedua, penjelasan terkait ketersediaan buddy sesuai kebutuhan. Yang ketiga, obrolan informal tentang pengalaman penyesuaian mereka di JDID. Dan yang keempat adalah berbagi tentang budaya perusahaan, aktivitas, dan mempersilahkan mereka untuk mengajukan pertanyaan terkait perusahaan. Misalnya, konsultasi tentang target, tentang masalah, atau tentang teguran. Selanjutnya, untuk frekuensi dan waktu pertemuan The Buddy Program dilaksanakan selama masa probation, yaitu selama 3 bulan. Lalu, Buddy bertemu secara teratur setidaknya selama 30 menit, seminggu sekali selama bulan pertama, dan setidaknya sebulan sekali setelahnya. Baik, selanjutnya ada evaluasi untuk JD.id dari tim kami. Yang pertama ada organization culture. Berdasarkan data hasil wawancara yang telah kami lakukan, perusahaan JD.id telah menerapkan budaya organisasi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan terus melakukan transformasi budaya sesuai dengan perkembangan teknologi dan perilaku karyawan. Selain itu, JD.id selalu memastikan keadaan karyawan agar dapat bekerja secara optimal sesuai target yang ditentukan. Hal ini secara tidak langsung, JD.id telah mencoba untuk membangun budaya organisasi yang layak di perusahaannya. Selanjutnya ada evaluasi untuk mentoringnya. Menurut hasil evaluasi kelompok kami, berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh narasumber dari JD.id, budaya mentoring perusahaan sudah dilakukan sejak awal bagi para pegawai JD.id, memberikan program buddy bagi para pegawai barunya, agar para pegawai baru tersebut mendapat arahan dari pegawai yang sudah berpengalaman. Selama program buddy berlangsung, pegawai baru dapat menanyakan semua hal tentang perusahaan kepada mentornya masing-masing, sehingga diharapkan pegawai baru dapat lebih cepat menyerap budaya organisasi di lingkungan JD.id. Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut, kelompok kami menyimpulkan program mentoring di JD.id sudah cukup baik karena perusahaan langsung menyediakan dan memfasilitasi kepada para pegawai baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi JDID terkait dengan sosialisasi. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah kami lakukan, perusahaan JDID telah melakukan sosialisasi dengan karyawannya mulai dari karyawan tersebut bekerja di JDID. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh JDID yaitu mengenai budaya perusahaan, program mentoring agar karyawan dapat mengikuti sistem kerja perusahaan dengan optimal, pembagian job desk yang merata, adanya kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan perasaan positif ataupun negatif di lingkungan pekerjaannya, hingga pemberian reward yang bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada karyawan JDID. Menurut kelompok kami, kondisi ini sudah cukup menggambarkan bahwa JDID mampu memberikan sosialisasi kepada karyawannya. Selanjutnya mengenai saran, untuk perusahaan, JDID diharapkan untuk melakukan evaluasi secara berkala semua program yang telah disusun untuk mengetahui seberapa besar persentase keberhasilannya, agar perusahaan JDID dapat mengetahui kekurangan yang terjadi dan dapat memperbaikinya untuk ke depan. Untuk karyawan sendiri diharapkan karyawan dapat dengan cepat beradaptasi dan menerapkan budaya organisasi yang ada di JDID, agar semua program yang disusun oleh JDID dapat berjalan dengan baik, serta karyawan dapat mengembangkan skill dan kemampuannya dengan optimal yang cocok dengan budaya perusahaan JDID. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.